Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Eva Meliana dan teman-teman saya ada Iin Selviani, Khalifatul Hasanah, dan Amelia Wandana Putri. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang MSDM, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia. Materi pertama yaitu tentang pengertian MSDM. MSDM sendiri adalah ilmu dan seni untuk mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Apa sih perbedaan MSDM dengan manajemen personalia? Manajemen personalia sendiri mengandung pengertian bahwa karyawan atau personalia hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan atau SDM yang ada dalam perusahaan merupakan aset kekayaan yang dimiliki perusahaan sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhannya dengan baik. Sehingga bisa kita peroleh pengertian manajemen SDM ialah pengembangan sumber daya manusia yang berfungsi melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan, pengembangan karir karyawan atau pegawai, serta melakukan inisiatif terhadap pengembangan organisasional sebuah organisasi atau perusahaan. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, komponen MSDM. Komponen MSDM itu ada dua. Yang pertama, pengusaha. Orang yang menginvestasikan modalnya untuk memperoleh pendapatan, dan besarnya pendapatan itu tidak menentu tergantung pada hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan. Karyawan sendiri merupakan penjualan jasa, pikiran, dan tenaganya, dan mendapatkan kompensasi yang besarnya telah ditetapkan berdasarkan sumbangan yang diberikan kepada karyawan operasional dan karyawan manajerial. Selanjutnya ada tujuan MSDM. Tujuan MSDM sendiri itu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen MSDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal terkait dengan pengelolaan SDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada proses manajemen, di mana di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu sendiri adalah suatu kegiatan yang terkoordinasi demi meraih tujuan khusus dalam kurun waktu tertentu. Proses perencanaan melibatkan menentukan tujuan di masa depan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua ada pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang pemimpin atau manajer dalam memberikan arahan, bimbingan, dan panduan kepada para anggota tim atau karyawan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada pengorganisasian, melibatkan pengaturan posisi, pembagian tugas, delegasi wewenang, dan koordinasi di antara anggota organisasi. Dan yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas kinerja dan hasil kerja dalam suatu organisasi. Dan yang terakhir ada penataan staf. Penataan staf adalah proses mengatur dan mengelola staf dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Penataan staf melibatkan pengaturan tugas dan tanggung jawab, pengorganisasian struktur organisasi, serta penempatan individu ke dalam posisi yang sesuai dengan keterampilan dan keahlian mereka. Selanjutnya ada pengembangan SDM. Pengembangan SDM adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Jadi adalah dari peran MSDM tersebut. Yang pertama yaitu meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Yang kedua yaitu memonitor dengan cermat undang-undang perburuhan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenisnya. Dan yang ketiga, meramalkan penawaran dan permintaan SDM pada masa yang akan datang. Dan yang keempat, memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan perusahaan pada khususnya. Dan yang kelima adalah memonitor dengan cermat undang-undang perburuan dan kebijaksanaan pemberian balas jasa perusahaan-perusahaan sejenis. Dan yang keenam yaitu melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian serta prestasi. Dan yang jadi dari kesimpulan, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang benar-benar dapat dijadikan sebagai strategi yang handal dalam mencari strategi yang tepat, yaitu strategi yang unik untuk memenangkan persaingan. Untuk itu, pengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan menjadi sangat penting sehingga harus mendapatkan prioritas utama. Jika perusahaan itu ingin maju dan menjadi pemenang dalam pentas bisnis, manajemen yang baik akan mewujudkan termudahnya dalam suatu tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Peranan MSDM diakui sangat menentukan bagi terwujudnya suatu tujuan. Tetapi untuk mengatur unsur manusia ini sangat sulit dan rumit. Karena manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan sebagainya yang tidak bisa diatur sepenuhnya oleh sebuah organisasi, seperti mesin, uang, atau material, tetapi harus diatur oleh teori-teori manajemen yang memfokuskan mengenai pengaturan peran manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Oke, baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.